Nah, pertama saya menyampaikan bahwa sebagai pimpinan GKI, pimpinan Sinode GKI, Ketua Sinode, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk penghargaan kepada saya dihadirkan pada pertemuan ini. Nah, tentu sebagai pimpinan gereja dan juga gembala bagi para umat, para jemaat, nah saya harus menyampaikan dengan jujur bahwa niat baik yang tadi juga sudah kita dapatkan dari paparan Pak Kris dan juga Pak Syafri. Nah, sebenarnya niat baik ini, nah ini semula menjadi sebuah berita yang kemudian mencemaskan dan juga, ya boleh saya katakan, menjadi pertanyaan bagi masyarakat Biak pada umumnya. Saya pakai masyarakat Biak pada umumnya karena ini juga saya dapat informasi. Nah, tetapi juga lebih khusus karena wilayah ataupun juga area yang nanti digunakan ini adalah wilayah di mana jemaat-jemaat kami, warga jemaat kami sebagai mayoritas yang ada di wilayah ini. Nah, itulah sebabnya sebagai pimpinan umat dan ketua sinode, saya perlu menyampaikan bahwa dengan gambaran yang disampaikan tadi tetap juga informasi dan juga keadaan yang semula dialami, dirasakan sebagai trauma awal, ya saya katakan trauma awal oleh masyarakat Biak umumnya dan juga umat GKI yang ada di Biak, ini tentu menjadi catatan penting yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, tentu gereja dalam bagian ini kita sangat memberi apresiasi dan kita ikut ya, karena gereja hadir juga untuk menyampaikan kabar baik. Gereja juga hadir untuk menyampaikan shalom Allah. Gereja juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang punya kaitan dengan bagaimana membawa manusia pada umumnya dan khususnya umat kepada hal-hal yang baik dan mengalami sukacita, ada kesejahteraan, ada kebaikan yang dirasakan dan dialami secara langsung dan bukan sekedar sebagai janji utopi, ya, janji dan angan-angan. Nah, gereja hadir untuk memastikan bahwa umat itu mengalami sebuah kebahagiaan dan juga kesejahteraan yang betul-betul dirasakan. Tadi saya pakai istilah tidak menjadi janji utopi dan kemudian nanti di belakangnya efeknya, dampaknya nanti baru terlihat di belakang begitu. Nah, ini yang saya sampaikan awal sebagai catatan dari gereja dan sebagai pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua. Nah, ada dua pandangan saya yang hendak saya sampaikan pada bagian ini. Yang pertama, penjelasan-penjelasan dari Pak Kris dan juga Pak Syarif tadi sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Tentang niat dan rencana untuk menghadirkan bandar antariksa di Biak. Nah, kalau seperti itu, kalau hal seperti itu ataupun juga rencana seperti itu dan dipastikan seperti itu, saya katakan itu hal baik. Dari sudut pandang gereja, kami memandang ini baik karena ini juga dilihat sebagai berkat dari Allah, berkat dari Tuhan bagi umat dan bagi khususnya bagi masyarakat Biak. Ya, saya katakan ini menjadi berkat bagi masyarakat Biak, tetap juga mungkin saja bagi masyarakat Papua pada umumnya, masyarakat Indonesia, dan tadi efek dan dampak dari peluncuran satelit saya katakan tadi, karena itu penjelasan tadi itu akan berdampak global, berdampak bagi dunia. Nah, itulah sebabnya ini catatan saya. Nah, pertama yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Nah, supaya pertama ialah harus memastikan, sekali lagi harus memastikan informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang jelas harus disampaikan kepada masyarakat. Harus dilakukan semacam studi kelayakan dan juga studi yang memastikan supaya banyak hal yang tadi dipaparkan, banyak hal yang tadi disampaikan, ke depan impact-nya bagi masyarakat Biak, ya, bagi masyarakat dan umat yang berada di wilayah ini. Ya, saya tidak mau kemudian catatan-catatan tadi disampaikan ada dampak, impact perubahan, ada pertumbuhan ekonomi,
Nah, tetapi kemudian orang lain datang untuk mengalami dan menikmati ekonomi itu, nah tetapi masyarakat Biak sendiri terpinggirkan dan tidak mengalami dampak langsung dari apa yang tadi dipaparkan. Jadi sekali lagi ini harus dipastikan bagi masyarakat Biak secara keseluruhan dan lebih khusus mereka yang berada di daerah terdampak langsung ya. Saya katakan terdampak langsung dari rencana pembangunan ini. Nah, ini harus dijelaskan baik, harus disampaikan baik oleh pemerintah. Ya, pemerintah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan memastikan supaya semua hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan ini harus dimengerti dan dapat diterima secara baik. Dan untuk bagian ini saya memberi catatan awal supaya tindakan-tindakan dari pihak-pihak tertentu yang melakukan pengrongrongan, penekanan bagi masyarakat untuk memaksakan kepada masyarakat ini supaya dihentikan. Sekali lagi dihentikan. Tetapi justru harus dibuka ruang, berdiskusi, berdialog dengan masyarakat. Nah, supaya masyarakat juga dapat menerima apa yang tadi dipaparkan sebagai dampak langsung dan juga tidak langsung untuk kebaikan bagi mereka. Nah, sekali lagi saya ingatkan supaya pihak-pihak aparat yang melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat ini dihentikan. Ya, mulai sekarang dihentikan. Ini cara-cara yang bagi saya tidak penting dan tidak perlu terjadi. Nah, itulah sebabnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menjelaskan hal-hal ini supaya masyarakat dengan penuh kesediaan dan juga mau menerima, ya, sehingga rencana baik yang saya katakan sebagai berkat anugerah dari Tuhan ini, nah ke depan sungguh-sungguh menjadi berkat. Jangan kemudian nanti menjadi kutuk dan membawa kecelakaan bagi masyarakat Biak Numfor. Ini catatan saya. Nah, hal yang berikut yang hendak saya sampaikan di sini ialah proteksi awal bagi masyarakat Biak Numfor dari sisi regulasi ini harus dipastikan. Tidak hanya janji-janji di bibir saja. Tidak hanya ini rencana-rencana saja. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan proteksi langsung bagi masyarakat Biak Numfor sejak sekarang sudah harus dilakukan. Proteksi yang saya maksudkan ialah berkaitan juga menyangkut dengan soal tanah. Hak-hak tanah mereka harus dipastikan. Ya, ini tanah yang akan digunakan. Ya, ini mohon maaf, ini kemarin pembangunan sebuah sarana strategis yang dilakukan di Tubang itu pembangunan untuk apa? Dibangunnya industri perminyakan di sana, ya, kilang minyak. Masyarakat di Tubang bisa terima uang sampai triliunan hanya untuk menghargai tanah mereka dan itu negara bayar. Masa di Kabupaten Biak Numfor hanya dikasih 15 juta dari tahun 1980. Ya. Dan sampai sekarang tidak jelas. Dan saya pikir bagian ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, harus pemerintah pusat, ya. Presiden harus memastikan untuk membayar hak-hak masyarakat secara tuntas. Ya. Kalau itu digunakan tanah mereka, harus dibayar dengan nilai yang baik. Tadi saya katakan untuk pembangunan kilang di Tuban, ya ini saya harus sampaikan karena Kepala Pertanian di Tuban itu anak KKI. Dan dia menyampaikan, ya, keluarga-keluarga di sana bisa terima dana sekitar 3 triliun untuk karya tanah mereka. Ya. Ini pembangunan sarana strategis yang dibangun di Biak ini. Masa tidak diperhitungkan nilai yang cukup untuk masyarakat, untuk tanah mereka. Nah, ini saya katakan ini harus diproteksi dari sisi tanah mereka. Yang kedua harus ada regulasi untuk mengatur. Nah, sehingga jangan kemudian orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dengan peluang yang ada dan kemudian membangun semua di sana dan justru sebaliknya masyarakat Biak Numfor menjadi terpinggirkan. Tidak mendapat peluang. Justru menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Nah, ini sebagai gereja kami menyampaikan catatan awal dan kami akan ikut untuk mengawal ini. Ya, kami akan ikut untuk mengawal ini. Dan perjanjian-perjanjian ini harus juga disampaikan kepada pihak gereja. Sebab jika tidak, ya saya sampaikan lebih awal. Sebagai gereja kami akan menyatakan sikap. Ya, ini saya ingatkan ini. Jadi harus ada regulasi yang ketat untuk memproteksi baik hak tetap juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan secara khusus bagi masyarakat Biak Numfor. Traumatik yang sudah dirasakan sepanjang ini oleh masyarakat Biak Numfor. Tanah-tanah mereka diambil begitu saja.
dipakai begitu saja dengan alasan-alasan tertentu untuk kepentingan negara dan tidak diberikan kesempatan kepada masyarakat Biak Numfor untuk menggunakan tanah mereka. Ini menjadi catatan yang sangat buruk di Kabupaten Biak Numfor. Nah, itulah sebabnya sebagai pimpinan gereja saya menyampaikan ini awal. Kita menyambut baik niat untuk pembangunan bandar antariksa ini. Tetapi sekali lagi, jika tidak membawa keuntungan awal bagi masyarakat Biak Numfor, nah saya pikir ini bukan hal yang baik untuk masyarakat di Biak Numfor. Nah, itulah sebabnya saya mintakan sekali lagi, untuk segala hal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, dengan tadi disampaikan regulasi untuk pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, ini harus jelas. Dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga harus dipastikan untuk mengawal ini secara baik. Ya, harus mengawal ini secara baik. Nah, hal yang berikut yang hendak saya sampaikan. Ya, tadi sudah disampaikan dampak langsung, dampak positif, tetap juga ada dampak lain, mungkin saja dampak negatif. Ini juga harus menjadi jelas bagi masyarakat. Sebab ini sekarang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Biak Numfor. Apakah ada dampak langsung, dampak negatif? Jangan sampai gagal peluncuran, karena kita baru saja mau coba-coba ini. Saya pikir Indonesia baru coba-coba untuk meluncurkan roket, ya. Dan ini harus diantisipasi. Jangan sampai justru gagal dan dia turun di Pulau Yapen di sebelah. Ya, ini betul-betul harus dijelaskan dengan baik, ya. Karena ini jangan sampai nanti menimbulkan pro kontra di antara masyarakat. Nah, tetapi terima kasih penjelasan dari Pak Kris tadi sangat jelas. Ya, kalau itu sebuah teknologi yang sudah dipastikan untuk tidak ada risiko, silakan. Ya, gereja juga menyambut, tetapi sekali lagi saya memberi catatan ini. Nah, hal yang berikut sebagai pandangan gereja, saya sebagai pimpinan sinode sekali lagi. Nah, saya berharap pemerintah harus membuka diri. Dalam hari ini pemerintah pusat harus membuka diri. Nah, karena pembangunan Kabupaten Biak Numfor kalau sampai sekarang mau dibangun dengan menghadirkan teknologi yang tinggi dan teknologi yang luar biasa di sini, ini gambaran bagi pembangunan Papua seutuhnya. Nah, itulah sebabnya saya ingatkan ini juga bagi pemerintah pusat supaya betul-betul dengan hati, tetap juga dengan perencanaan yang baik, tetapi supaya ini semua menjadi dampak bagi kepentingan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat ya pada umumnya. Saya sekali lagi menyambut dengan baik, tetapi dengan hal ini saya memberi catatan. Sebagai pimpinan GKI saya memberi catatan supaya rencana ini betul-betul harus juga disosialisasikan secara baik. Harus disampaikan secara baik dan pendekatan-pendekatan secara baik kepada masyarakat. Saya ingatkan sekali lagi, hentikan cara-cara yang tidak membangun persahabatan dengan masyarakat. Ini harus dihentikan. Tidak menggunakan aparat untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya menekan masyarakat. Ya, saya berharap ini harus saya sampaikan lebih awal. Karena ketika saya mendapat informasi sekali lagi, ada penekanan-penekanan bagi masyarakat, maka saya sebagai pimpinan gereja, saya menyatakan sikap kami akan memberikan perlawanan untuk rencana pembangunan ini. Ya, jadi saya sampaikan ini secara langsung. Terima kasih dan itu pikiran dari saya dan waktu saya kembalikan. Baik.